Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kedua, kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang telah kita sampaikan di video pertama. Untuk hari ini untuk di video ini, kita akan bahas tentang evolusi dari sistem pembayaran. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah dibahas tentang uang, fungsi uang, dan berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang kita akan lihat sebenarnya uang yang kita gunakan hari ini dalam bentuk uang kertas ataupun uang koin, bahkan uang elektronik itu tidak serta-merta tiba-tiba menjadi seperti itu. Ada proses yang panjang yang kemudian kita sebut itu sebagai sebuah evolusi karena prosesnya tidak berlangsung cepat atau sekaligus, tapi dia bertahap seiring dengan perkembangan zaman. Oke, jadi pembayaran itu yang menggunakan uang, dia berkembang dari mulai sistem barter menjadi sistem yang menggunakan uang. Tapi uangnya dalam bentuk, ukuran, dan lain sebagainya terus berubah sepanjang waktu. Jadi uang yang kita gunakan hari ini, misalnya Indonesia menggunakan mata uangnya rupiah dengan pecahan terbesar Rp100.000, itu tidak serta-merta saat Indonesia kemudian langsung mengeluarkan hal seperti itu, tapi berkembang juga. Uang kita pernah mengeluarkan uang Rp1, kemudian uang sen, tapi sekarang uang pecahan terkecil yang kita bisa dapatkan di kehidupan sehari-hari mungkin Rp500, Rp100 ada tapi jumlahnya terbatas, Rp50 pun beberapa masih ada, di bawah itu kita tidak punya. Atau sudah ada tapi sangat terbatas dan dia hampir tidak digunakan karena barang yang bernilai nilai itu sudah sulit untuk ditemukan. Nah, kita bahas dulu dari evolusi uang. Jadi pertama ini ada ilustrasi yang saya dapatkan dari referensi di internet, ada dari mulai kita barter, ini contohkannya adalah dengan sapi, sampai dengan yang terakhir, ujungnya adalah cryptocurrency. Nah, ini untuk kripto, kita akan bahas juga dia secara spesifik dalam video lainnya, di mana kripto ini bagian dari uang yang diprediksi akan menjadi uang masa depan, dan sampai hari ini dia digunakan, tapi tidak semua negara menyatakannya sebagai uang yang bisa digunakan di teritori negaranya, termasuk Indonesia. Nah, nanti ada perubahan. Ini yang plastik card dan electronic money memang prosesnya dia saling silang. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita mulai dari barter dulu. Nah, barter ini adalah tukar-menukar barang atau jasa, tapi tidak menggunakan uang. Jadi tetap barang dengan barang saja, murni barang dengan barang. Satu waktu misalnya saya kembalikan contoh pulpen yang saya punya, kemudian kita ingin menukarkannya dengan sebuah buku, maka yang kita lakukan saat barter adalah menukar pulpen dengan buku yang ada. Jadi si A yang asalnya punya pulpen menjadi punya buku, dan B yang asalnya punya buku menjadi punya pulpen, dan itu barter terjadi begitu saja. Tapi sebenarnya ini barter terjadi sebelum ada uang dan dia sangat lama sekali. Sampai hari ini memang terjadi prinsip ekonomi atau transaksi ekonomi dengan sistem barter, tapi skalanya sangat kecil. Kita beri contoh misalnya, pertama, contoh barter ini yang gambar yang pisang dengan seekor kerbau, di mana satu orang yang mempunyai satu buah pisang menukarkan pisangnya dengan kerbau. Nah, tapi dia tidak bisa diukur apakah satu pisang ini senilai dengan satu ekor kerbau, karena barter ini sifatnya tukar-menukar dan dia tidak bisa dihitung nilainya, tidak menggunakan uang, maka sepanjang yang punya pisang itu rela menukarkan pisangnya dengan kerbau, ya bisa ditukarkan. Atau gambar sebelahnya yang ilustrasikan menukarkan
daging dengan ikan, daging sapi ini kemungkinan, atau daging ayam dengan ikan. Nah, sepanjang dua-duanya sepakat, maka transaksi barter itu bisa dilaksanakan. Nah, yang menjadi masalah adalah jika dua orang yang akan barter tidak saling sepakat akan barang yang ditukar. Misalnya saat pisang yang akan ditukarkan ini tidak ingin, dia menginginkan kerbau, tapi yang punya kerbau tidak menginginkan pisang. Nah, transaksi barter itu tidak akan terlaksana. Maka si pemilik pisang harus mencari apa yang diinginkan oleh pemilik kerbau. Misalnya pemilik kerbau menginginkan beras atau gandum. Nah, maka pemilik pisang harus mencari pemilik gandum, menukarkan pisangnya dengan gandum, baru kemudian menukarkan gandumnya dengan kerbau. Menjadi masalah baru kalau pemilik gandum tidak menginginkan pisang, yang dia inginkan daging ayam misalnya, atau ayam hidup. Maka si pemilik pisang harus mencari pemilik ayam, menukarkan pisangnya dengan ayam, kemudian membawa ayamnya ke tukang gandum, menukarkan ayam dengan gandum, dan menukarkan gandum yang dia punya baru dengan kerbau. Semakin banyak barang yang ada, semakin sulit itu transaksi barter terjadi. Karena ada dua keinginan yang harus sama-sama terwujud. Nah, inilah yang kemudian di sistem barter itu lama-kelamaan mulai ditinggalkan. Mulailah kita menggunakan sistem uang, meskipun bentuknya tidak langsung berubah seperti sekarang. Nah, sistem uang yang pertama digunakan adalah sistem commodity money atau uang yang berupa komoditas. Ini berarti uangnya sudah ada dalam bentuk uang, tapi tidak seperti sekarang dalam bentuk kertas. Uangnya dalam bentuk barang. Barang yang bisa digunakan sebagai uang adalah barang yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, misalnya barangnya kita lihat contohnya. Nah, misalnya sapi, tadi yang dicontohkan sapi atau kerbau misalnya. Kenapa sapi atau kerbau dijadikan uang sebagai uang komoditas? Karena ini semua orang mau, terutama di masa lalu kita sangat lekat dengan sistem ekonomi pertanian. Jadi semua orang menerima kerbau sebagai pengganti barang. Tentu saja jadi masalah kalau kerbaunya ingin ditukarkan dengan satu karung beras misalnya. Karena harga kerbau jauh melampaui harga beras. Nah, di saat ekonomi barter ini ada, dia juga sudah mendapatkan kesulitan karena di ekonomi barter nilainya sudah muncul. Orang sudah bisa menilai bahwa barang A dengan barang B lebih mahal mana, tapi kesulitan untuk membagi. Seperti kerbau misalnya. Kerbau atau sapi ini dijadikan uang. Dia bisa, tapi saat dibagi susah. Nanti tidak masuk kriteria uang seperti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita juga pernah mengenal uang dalam bentuk komoditas itu misalnya garam. Nah, garam juga karena diterima oleh semua orang, digunakan sebagai bahan untuk memasak, maka garam menjadi bagian dari uang. Nah, kemudian buah-buahan, kurma misalnya, juga pernah menjadi uang komoditas. Itu semua digunakan. Atau kemudian masyarakat menganggap bahwa harus ada barang yang bisa dibagi, mudah dibawa, dan dia diterima oleh banyak orang, seperti kriteria uang yang sebelumnya kita bahas. Nah, ini yang kerbau ini agak sulit, atau sapi ini susah, karena kalau akan dipecahkan, otomatis harus disembelih sapinya. Sementara kita tidak, atau masyarakat pada saat itu belum mempunyai kulkas lah untuk menyimpan kalau sapinya disembelih dan itu digunakan dalam waktu yang lama. Misalnya satu ekor sapi kalau sekarang kita hargakan sekitar 10 juta rupiah, dibelikan satu karung beras yang harganya mungkin hanya 250.000 rupiah, maka mungkin hanya dibutuhkan satu kaki sapi saja, dan itu susah. Bagaimana kita mengambil satu kaki sapi saja sementara sapinya tidak disembelih, karena nanti akan repot sekali. Maka sapi ditinggalkan, kemudian kita menggunakan buah-buahan yang relatif lebih mudah dibawa, mudah dibagi,
tapi nilainya kecil. Sama dengan garam juga, mudah dibawa, mudah dibagi, tapi nilainya kecil. Dan dia akan punya resiko untuk hilang atau busuk, misalnya garam, kemudian kehujanan dan garamnya hilang, ataupun buah-buahannya tidak bisa disimpan lama menjadi membusuk, nilainya turun. Nah, kemudian masyarakat mulai memikirkan bagaimana untuk menggunakan bentuk lain dari uang. Nah, mulailah digunakan uang yang dalam bentuk barang tambang. Nah, barang tambang ini berarti barangnya dia bisa dalam bentuk emas, misalnya yang digunakan pernah, perak, kemudian perunggu juga pernah, dan barang-barang tambang lain yang dia sebenarnya diambil dari perut bumi, kemudian dibentuk sedemikian rupa supaya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini logam lebih maju lagi karena nanti si logam ini dia bisa dibagi dengan mudah karena dia bisa dibentuk lebih kecil, lebih besar, bobotnya bisa diatur, kemudian disimpan dalam jangka waktu yang lama, hujan panas juga dia tidak akan hancur, dan dia juga cukup mudah dibawa. Nah, kalau Anda suka menonton film-film Kolosa, mungkin kita suka lihat bahwa di Indonesia pun di film-film Kolosa itu menggunakan uang dalam bentuk logam ini, ya emas misalnya atau perak misalnya. Nah, atau kalau misalnya Anda pernah membaca hadis yang cantumkan barang-barang ribawi, misalnya di sini emas, ad-dahabu, kemudian fiddah, perak, dan barang-barang lain. Nah, ini salah satu contoh bahwa pada masa Nabi pun digunakan selain nanti kita dalam pembahasan selanjutnya mengenal kata dinar dan dirham sebagai satuan mata uang yang digunakan secara luas pada masa itu, ada juga barang-barang lain yang di beberapa penjelasan hadis ini adalah contoh barang-barang ribawi yang ditukarkan harus dalam waktu yang sama, yad dan biadin gitu, tidak ada tambahan. Nah, ini juga contoh bahwa pada masa tersebut sudah digunakan uang komoditas. Baik uang komoditas dalam bentuk logam yang bisa tahan lama ataupun uang komoditas dalam bentuk bahan makanan lainnya. Nanti di bawah, baru setelah uang komoditas ini agak dipandang sulit, maka kita akan lihat di bagian bawah dalam bentuk uang kertas. Nah, jadi dalam bentuk komoditas, komoditas apa saja yang bisa diterima oleh masyarakat tertentu. Tentu saja pada masa itu uang komoditas itu dia skalanya masih kecil. Nah, terutama pada masa Nabi ini sudah ada perdagangan antar negara internasional. Tentu saja bawa sapi itu susah karena dia harus dibawa dalam keadaan hidup dan melewati perjalanan panjang, atau membawa buah-buahan, garam itu susah karena harus dibawa berat, sudah menggunakan logam mulia, emas dan perak. Emas yang pada masa itu disebut mata uangnya dinar, dan perak yang menggunakan uang dirham. Setelah komoditas money, baru kita mengenal namanya fiat money. Fiat money itu yang tadi bagian bawah, dan yang sekarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, uang yang dia berbentuk kertas. Nah, ini evolusi selanjutnya dari uang. Setelah merasa bahwa uang dalam bentuk barang tambang juga susah, karena dia, ya sebagian dari kita sudah agak menghindari menggunakan membawa uang dalam bentuk koin karena dia misalnya menimbulkan suara, susah disimpan, susah dilipat, menggunakan kemudianlah orang menggunakan fiat money. Fiat money itu seperti uang yang kita punya hari ini, misalnya uang 100.000 ini bagian dari fiat money, karena dia punya keunikan tersendiri. Nah, uang ini adalah uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini seperti uang yang kita punya hari ini, misalnya 100.000 rupiah. Ini siapa yang mengeluarkan? Pemerintah dalam hal ini ditugaskannya adalah Bank Indonesia. Nah, fiat money ini atau uang kertas yang sekarang kita kenal, dia sebenarnya sudah digunakan jauh sekali. Di catatan History of Money itu di Cina pertama kali, kemudian pernah juga berubah dari uang fiat money yang benar-benar kertas menjadi kertas yang di backup dengan emas, kemudian berubah lagi saat 1971, Richard Nixon itu Presiden Amerika Serikat menyatakan mencabut
ketergantungan dolar Amerika terhadap emas, sehingga sampai sekarang pun kita punya uang yang dia dalam arti yang sesungguhnya tidak di-backup 100%. Jadi uang yang kita punya memang benar-benar fiat, atau bahasa lainnya fiduciary money. Jadi ini uang yang berupa kertas ini adalah bentuk evolusi dari uang yang berbentuk barang atau komoditas, baik itu hewan, tanaman, barang tambang, sekarang jadi kertas. Nah, barang tambang kita masih gunakan, masih untuk beberapa logam yang atau satuan pecahan mata uang yang kecil kita masih gunakan logam. Makanya kita lihat uang Rp1.000, uang kemudian Rp500, Rp100, Rp200, dan Rp50 masih menggunakan logam. Sisanya 1.000 juga sudah ada yang kertas sampai dengan 100.000 untuk rupiah kita. Untuk mata uang lain berbeda-beda. Dolar Amerika misalnya $1 sampai dengan $100. Nah, ini contoh dari uang-uang. Jadi pecahan yang kita punya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 terakhir. Nah, spesial di tahun 2020 kita mengeluarkan uang dalam bentuk uang peringatan, ini 75 tahun Indonesia Merdeka. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya uang ini, nilainya sama. Kalau kita punya uang 75.000, tinggal tukar ke sekarang bisa didapatkan di bank. Kemudian ada mata uang asing yang tersedia di hampir seluruh dunia. Hampir semuanya sekarang menggunakan uang dalam bentuk kertas, sama seperti kita. Nah, ini fiat money, baik berupa dolar ataupun mata uang lain lah. Di berbagai negara mata uangnya berbeda-beda. Indonesia pakai rupiah, meskipun dolar digunakan di banyak negara, tapi satuan dan nilainya berbeda-beda. Dolar Singapura, dolar Amerika, dolar Australia, dolar Hong Kong, dan banyak mata uang lainnya. Nah, bentuk selanjutnya dari sistem pembayaran, kita mengenal sistem cek. Nah, ternyata manusia itu tidak gampang puas setelah mempunyai uang dalam bentuk kertas. Mereka rasa bahwa kalau kita bertransaksi dalam jumlah besar, uang ini akan memiliki resiko. Kita dirampoklah di tengah jalan, uang kita ketinggalan misalnya, ataupun susah membawa. Kalau misalnya kita punya uang 1 juta, maka kita butuh 10 lembar 100.000. Kalau 100 juta, maka kita butuh lebih banyak uang, tempat untuk menyimpan uang tersebut di koper. Dan itu akan mencurigakan, menimbulkan kesempatan untuk orang berbuat jahat kalau kita lengah. Nah, kemudian dibuatlah inovasi lain dari uang atau sistem pembayaran yang kita sebut cek. Di cek ini selembar kertas sama seperti uang yang kita punya, tapi kelebihan cek dia bisa menulis nominal yang semau kita, semau pemilik cek, asalkan dia memiliki tabungan sejumlah yang ditulis tersebut. Nah, di antara kita mungkin agak kurang familiar cek ini, karena cek ini sangat familiar di Amerika Serikat, pembayaran antar departemen, antar perusahaan itu biasa menggunakan cek. Kemudian saat sudah mulai di Indonesia, tidak terlalu populer di kalangan masyarakat menengah bawah, kita sudah berubah sekarang menjadi evolusi yang baru, sehingga cek ini mungkin beberapa orang tidak pernah menggunakan sama sekali, tapi ini bagian dari sejarah sistem pembayaran. Jadi dari uangnya berubah menjadi cek. Cek itu berarti nominal uangnya bisa ditulis sesuka hati. Jauh lebih, misalnya kita uang rupiahnya sampai 100.000, dicek bisa tidak tulis 100 juta, bisa. Cukup satu lembar, cek harganya 100 juta. Asalkan kita memiliki tabungan di bank yang bersangkutan senilai 100 juta. Nah, kemudian setelah cek, kita mengenal juga namanya e-money atau electronic money, uang elektronik. Nah, ini bedanya uang yang tadi kita punya, kalau dalam bentuk ini, kemudian berubah menjadi dalam bentuk elektronik. Kalau cek, uang yang kita punya kertas berubah tetap menjadi kertas cek. Nah, kalau dalam e-money, uang itu berubah menjadi elektronik. Nah, e-money ini bisa dalam bentuk debit card atau credit card, atau e-money lain, bentuk lain. Nah, misalnya saya yang contohkan adalah e-money yang saya punya debit card BRI Syariah, ini belum ditukar dengan kartu
BSI. Nah, misalnya yang saya tampilkan di sini adalah ATM BSI atau ATM Bank Syariah Indonesia. Ini contoh e-money. Jadi uangnya secara fisik tidak ada, tapi dalam kartu ini, kartu plastik ini, dia bisa bernilai 1 miliar, 100 juta, 10.000 bisa, 100.000 bisa, tergantung tabungan yang kita punya di rekening. Ini contoh yang debit card. Yang credit card berarti sama, hanya beberapa fungsinya berbeda saja. Atau contohnya adalah e-money dalam bentuk e-tol atau Brizi kalau Anda punya. Yang saya punya misalnya di sini adalah kartu, oke, saya punyanya kartu Transjakarta. Ini dari BNI. Memang belum ditampilkan yang syariahnya, tapi contohnya e-money itu nih. Jadi ini pakai chip juga. Dalam kartu ini saya menyimpan uang, sejumlah uang yang kita bisa gunakan sebagai transaksi pembayaran ataupun menggunakan alat transportasi. Jadi kalau iman ini sudah biasa kita dapatkan. Atau misalnya Anda memiliki handphone dan Anda ada payment system di dalamnya, dalam handphone Anda misalnya Anda punya aplikasi pembayaran, itu juga bagian dari money. Uangnya dalam bentuk elektronik. Nah, atau kalau tadi berbentuknya e-money itu adalah dalam bentuk kartu, ini e-money dalam bentuk akun saja. Nah, jadi misalnya Anda punya SMS banking misalnya atau punya internet banking, jadi pembayarannya payment-nya secara elektronik. Nah, pengertiannya apakah electronic payment dulu atau e-money dulu, memang dia saling melengkapi. Jadi dalam satu waktu sebenarnya kartu kredit muncul, kemudian ada electronic system. Tapi di Indonesia, ini familiar di masyarakat luas ini, dua-duanya bersamaan. Jadi ada electronic system bersamaan dengan e-money. Jadi kita sudah mengenal itu. Dan beberapa orang mungkin tidak pernah mencoba kartu kredit. Nah, kita sudah mencoba e-money yang bentuk debit card atau e-money yang seperti begini. Sama prinsipnya, uangnya tetap dalam bentuk rupiah, tapi kemudian kita rubah menjadi kartu ini dengan cara uang yang kita punya disimpan dalam rekening bank. Nah, nanti jadi saldo dalam kartu ini berbeda-beda dan tidak bisa kita lihat secara fisik, tapi kita bisa cek secara elektronik, baik di tap ataupun digesek. Nah, online payment itu berarti bisa via internet. Anda tidak punya kartu juga Anda bisa bayar. Ya, handphone misalnya. Nah, itu sistem pembayaran kita. Nanti bagian akhirnya adalah dari e-money ini, kemudian kita bertambah lagi, berevolusi sekarang menjadi cryptocurrency ataupun mata uang kripto, pembayaran secara kripto. Dan ini secara spesifik akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena beberapa dari kita mungkin sudah biasa menggunakan yang terkait itu Bitcoin. Nanti ada juga banyak sekali, Bitcoin itu salah satu saja. Memang pembayarannya di Indonesia dianggap tidak sah karena Indonesia menyatakan bahwa seluruh pembayaran di Republik Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah, kecuali yang dikecualikan untuk beberapa hal, misalnya. Jadi kita hanya mengenal rupiah, dan untuk kripto kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Ini yang pembahasan di pertemuan kedua. Sekali lagi seperti biasa, untuk tanya jawab, apa yang belum dimengerti, apa yang masih menjadi mengganjal dalam diri ataupun kurang paham apa yang saya sampaikan, bisa kita bahas dalam kelas virtual nanti di Google Meet. Terima kasih, kita bertemu di video selanjutnya.